Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dapat melaksanakan perkuliahan pada pertemuan kali ini. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Muhammad Faisal, NIM 118010. Oke, pada pertemuan sekarang saya akan sedikit menjelaskan seperti apa yang telah saya tulis dalam makalah, yaitu manajemen sumber daya manusia wakaf. Wakaf merupakan satu di antara ibadah yang menitik beratkan nilai-nilai sosial. Dengan adanya wakaf, maka ketahanan ekonomi akan sedikit terbantu. Nah, di sini sendiri maka diperlukan manajemen wakaf untuk menghasilkan wakaf yang produktif. Pada kesempatan kali ini, maka kami akan sedikit mengulas satu pengertian manajemen sumber daya manusia. Untuk kedua, yaitu perkembangan manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, yaitu proses 1-3 manajemen sumber daya manusia. Dan untuk yang keempat dan yang terakhir, yaitu implementasi manajemen sumber daya manusia dalam pengolahan wakaf. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang di sini atau yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama. Sumber daya manusia fokus terhadap pengaturan aktivitas dan hubungan para pengelola, sehingga mereka diharap mampu untuk menunjukkan kinerja yang maksimal dari segi apapun. Pengolahan sumber daya manusia merupakan salah satu yang paling penting, dikarenakan sumber daya manusia merupakan tulang punggung dalam perjalanan roda kegiatan operasional, sehingga penyediaan sumber daya manusia sebagaimana motor bergerak operasional. Selanjutnya, perkembangan manajemen sumber daya manusia. Perkembangan sumber daya manusia didorong oleh kemajuan peradaban yang tadinya kuno sampai sekarang ini. Dan pendidikan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia sudah ada sejak adanya kerjasama dan pembagian kerja di antara 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bidang studi yang khusus untuk mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai untuk bersama. Oke, yang ketiga yaitu proses manajemen sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari memulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. Secara garis besar, proses manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 5 unsur. Yang pertama yaitu Human Resource Planning, yaitu perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu Personal Procurement, yaitu mencari dan mendapatkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya rekrutmen,
seleksi, dan menempatkan serta kontrak tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu personal development, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk program orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan yang berhubungan untuk pengembangan, yaitu termasuk dalam. Dan yang keempat yaitu personal maintenance. Ini nanti insya Allah akan diulas oleh pemateri selanjutnya pada minggu depan. Dan yang kelima, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu proses 1 sampai ke 3. Nah, untuk proses 1 yaitu perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam perencanaan itu terdapat langkah-langkah yang strategis. Yang pertama, representasi dan refleksi dari rencana strategis organisasi. Perencanaan sumber daya manusia sudah semestinya merupakan representasi dan refleksi dari keseluruhan rencana strategis perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah atau sebelumnya harus mempunyai rencana yang strategis untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan untuk yang langkah kedua yaitu analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh para pekerja. Langkah ini merupakan upaya pemahaman atas kualifikasi kerja yang diperlukan untuk mencapai rencana yang strategis. Misalnya analisa jabatan, terus deskripsi jabatan. Jabatannya itu di bagian apa, terus tugasnya apa aja. Contohnya seperti itu. Untuk langkah ketiga yaitu analisa ketersediaan tenaga kerja. Langkah ini merupakan sebuah pemikiran tentang jumlah tenaga kerja beserta kualifikasinya yang ada dan diperlukan bagi perencanaan perusahaan di masa yang akan datang. Ya, jadi supaya tenaga kerjanya cukup dan mampu, jadi perlu adanya analisa. Dan untuk yang keempat yaitu melakukan tindakan inisiatif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan modifikasi. Tentunya apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang memuaskan dapat dievaluasi dan dimodifikasi lagi sehingga terwujudnya tujuan bersama. Dan untuk kedua yaitu penyediaan sumber daya manusia yaitu personal procurement di sini kita tadi di atas sudah saya jelaskan mencakup merekrutmen, terus seleksi tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja. Nah, yang dimaksud rekrutmen di sini itu ada 2 jenis rekrutmen. Yang pertama rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Untuk internal sendiri adalah proses untuk mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan yang sudah ada di dalam perusahaan. Jadi mengambil tenaga kerja yang sudah ada di perusahaan. Kalau eksternal berarti mengambil dari luar perusahaan. Nah, untuk yang kedua yaitu seleksi tenaga kerja, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah perusahaan menetapkan rekrutmen, paling tidak ada beberapa hal yang bisa dilakukan perusahaan yang terkait proses seleksi, yaitu berupa proses seleksi administrasi, seleksi kualifikasi, dan seleksi sikap dan perilaku tentunya ya, supaya para pekerja sikap dan perilakunya terjaga dan dapat dikontrol. Untuk yang keempat untuk yang ketiga penempatan tenaga kerja. Ini sangat penting. Kalau sudah diseleksi maka penempatan
Ini juga membutuhkan langkah yang tadi pertama, yaitu analisis. Untuk tenaga kerja ini cocoknya kerjanya di mana? Oh, ini dulu mempunyai pengalaman megang uang, operasional uang, ya udah kita masukkan di bagian keuangan. Oke. Terus untuk proses manajemen sumber daya manusia yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, perkembangan untuk sumber daya manusia ini banyak ya. Yang penting yang bersangkutan untuk mengembangkan sumber daya manusia termasuk di dalamnya ada pelatihan, yaitu termasuk sumber daya manusia. Untuk sebab terakhir ini mungkin banyaklah contohnya ya. Untuk terakhir yaitu implementasi sumber daya manusia dalam pengolahan wakaf. Ya tadi teori-teori di atas kita akan masukkan dalam penerapan pengolahan wakaf. Untuk yang pertama, perencanaan sumber daya manusia wakaf. Dalam suatu lembaga atau organisasi yang mengolah wakaf sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, nazir dapat berupa perseorangan, organisasi, dan atau badan hukum yang diberi tugas mengelola dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Kebutuhan sumber daya manusia dirasakan suatu hal yang mendasar sehingga suatu organisasi harus mempunyai rencana yang strategis dalam jangkauan dekat maupun panjang sehingga tidak terjadi organisasi yang kelihatannya berjalan namun SDM-nya stagnan. Nah, penyusunan perencanaan sumber daya manusia dapat memberi manfaat bagi organisasi atau lembaga pengelola wakaf. Manfaat yang pertama yaitu SDM yang sudah ada dapat dimanfaatkan secara baik. Dan untuk yang kedua, produktivitas dari nadir yang ada dapat ditingkatkan. Untuk yang ketiga, kebutuhan nadir di masa yang akan datang dapat disiapkan. Ini biasanya kan banyak nadir-nadir yang kurang kemampuannya namun sudah dijadikan nadir padahal belum siap. Untuk yang keempat yaitu penanganan informasi para nadir yang komprehensif di setiap bidang. Untuk yang kelima, adanya evaluasi sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dan lagi. Dan untuk kedua yaitu penyediaan sumber daya manusia wakaf. Penyediaan sebuah organisasi maupun badan hukum yang mengelola wakaf pastinya membutuhkan banyak personil. Tentunya dalam perekrutannya tidak akan asal merekrut seseorang dikarenakan dalam pengolahan wakaf dibutuhkan para nadir yang berwawasan luas, berpengalaman, dan tentunya nadir yang mumpuni dalam di sini banyak ya persyaratan salah satu nadir pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Badan hukum hanya dapat menjadi nadir apabila memenuhi persyaratannya. Di sini ternyata persyaratan untuk menjadi nadir dari nadir badan hukum itu banyak dan diatur dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga terdapat dalam peraturan pemerintah nomor undang-undang pasal 11 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Ini di antaranya yaitu nadir badan hukum wajib didaftarkan pada menteri
dan Badan Wakaf Indonesia melalui kantor urusan agama setempat. Jika tidak ada terdapat kantor urusan agama setempat, pendaftaran nadir dilakukan melalui kantor urusan agama terdekat, kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI di provinsi ataupun kota. Kedua, nadir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi syarat, di antaranya Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, masyarakat, atau keagamaan Islam. Yang kedua, pengurus badan hukum harus memenuhi syarat nazir perseorangan, yaitu yang tadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-Undang Perwakafan. Dan yang ketiga, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten atau kota benda wakaf berada. Jadi harus berdomisili di kota benda wakaf itu berada. Dan untuk yang keempat, yaitu memiliki satu salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang. 2. Daftar susunan pengurus. 3. Anggaran rumah tangga. 4. Program kerja dalam pengembangan wakaf. 5. Daftar terpisah kekayaan dan berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan badan hukum. Dan yang terakhir, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nah, untuk yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia wakaf. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas baru di masa mendatang dan menjadi program investasi jangka panjang. Organisasi atau badan hukum yang selalu melakukan pengembangan sumber daya manusia mendapatkan manfaat, di antaranya yaitu peningkatan produktivitas kerja para nadir, terwujudnya hubungan yang serasi di antara para nadir, serta saling memberi kesempatan berpikir dan bertindak. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekeliruan, mohon maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.